Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Saputri dengan NIM 2014030050 dari kelompok 5 MPIB, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perbedaan individu, dan terdapat 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu perbedaan hakikat manusia, yang kedua perbedaan individu dalam kecerdasan, dan yang ketiga pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan individu. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan membahas tentang hakikat perbedaan manusia. Adapun subtopik yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian individu, yang kedua karakteristik individu, yang ketiga perbedaan individu, yang keempat masalah individu, yang kelima pengertian hakikat manusia. Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam faktor yang lain dengan satunya memiliki andil dalam pendidikan. Salah satu tugas yang diemban oleh para pendidik adalah memahami akan berbagai faktor pendukung pendidik tersebut. Di antara berbagai faktor tersebut adalah bagaimana para pendidik bisa memahami akan situasi dan kondisi, baik lingkungan maupun peserta didik itu sendiri. Peserta didik sebagai objek dari pendidikan yang sangat urgen untuk diperhatikan dari berbagai faktor. Faktor tersebut yang harus diperhatikan adalah tahap perkembangan dari peserta didik tersebut. Di antara perkembangan peserta didik tersebut adalah bagaimana dari individu dan karakteristiknya. Subtopik yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian individu. Dalam kampus Ecos dan Sadali tahun 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Yang kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang memperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Kepribadian, perilaku apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang atau individu merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Yang ketiga yaitu perbedaan individu. Beberapa segi perbedaan individual yang perlu mendapat perhatian ialah perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan, bakat, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, kebutuhan, dan latar belakang lingkungan. Perbedaan individu dapat juga berasal dari yang pertama yaitu perbedaan kognitif atau kecerdasan. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil atau pengamatan atau penyerapan atas suatu objek. Berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui, dalam arti pada dirinya terbentuk suatu persepsi. Yang kedua yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Ketiga yaitu perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Keempat itu perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan dan itu yang membuat mereka dapat dibedakan. 5. Perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. 6. Perbedaan kesiapan belajar. 7. Perbedaan tingkat pencapaian.
Ini merupakan perbedaan yang menonjol dan dapat dilihat dari jenjang pendidikan. Dalam satu ruang kelas itu pasti tidak sama tingkat pencapaiannya seperti dalam ujian. Pasti mereka memiliki nilai yang bervariasi. Berarti mereka memiliki pencapaian yang berbeda. 8. Perbedaan lingkungan keluarga. Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman lebih cepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pelajar yang lambat. 9. Latar belakang budaya dan etnis. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. 10. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan memiliki peran dalam membedakan individu. Contohnya, dalam satu kelas mereka belajar pelajaran yang sama dengan guru juga sama, tapi salah seorang dari mereka masuk atau menambah jadwal belajarnya di tempat kursus, dan itu dapat membedakan pengetahuan dan ilmunya. Subtopik yang keempat yaitu masalah individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas, dan sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Subtopik yang kelima yaitu pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah peran atau fungsi yang harus dijadikan oleh setiap manusia. Kata manusia berasal dari kata manu dari bahasa Sanskerta atau mens dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau bisa juga dikatakan homo yang juga berasal dari bahasa Latin. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah dapat dikatakan bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hanya sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perbedaan individu dalam kecerdasan akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.